Cagar alam hutan bakau di Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat, saat ini kondisinya sangat memprihatinkan. Hutan bakau terbesar nomor 2 dunia saat ini bisa dikatakan dalam kondisi hancur akibat adanya aktivitas industri oleh salah satu perusahaan yang membuka lahan dengan membabat hutan hingga seluas 5 kali lapangan bola. Salah satu mantan karyawan PT Bintuni Utama mengaku membabat hutan mangrove dengan alat berat. 4 tahun belakangan ini dia bekerja dengan alat. Traktor mini itu. Dibawa masuk ke hutan mangrove. Jadi dia tebang, ya kita bisa lihat kawasan ini sudah seperti apa lagi mau bilang. Ini memang sudah tidak terakomodir baik dari pihak perusahaan. ITT-nya saja juga tidak, penanamannya juga tidak ada. Kelihatan jelas sekali di lapangan, ini tidak ada penanaman kembali. Tak hanya itu, kewajiban perusahaan untuk menanam kembali bibit mangrove di lokasi penebangan tidak dilakukan, sehingga di area bekas penebangan, bibit mangrove tumbuh secara alami. Kerusakan hutan bakau mendapat tanggapan serius Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw. Terhadap areal bekas tebangan ini mereka janji akan dipulihkan. Ya, itu tentu kerjasama dengan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten, terutama dinas kehutanan ya. Juga komitmen kita dari pemerintah itu adalah karena ini mangrove itu masuk dalam kawasan yang dilindungi dan juga pemanfaatan berkelanjutan dalam RT/RW Papua Barat, itu kita sudah cantumkan di tahun 2022 dan juga nanti 2041 dan rencana tata ruang. Ya, kami berharap ini ada koordinasi yang baik dengan Kementerian KLH, Lingkungan Hidup ya, dan Kehutanan untuk bisa kita kerjakan ini bersama-sama, termasuk mengawasi. Kami juga sudah mengeluarkan peraturan daerah Provinsi Papua Barat nomor 5 tahun 2022, yaitu tentang perlindungan dan pengelolaan kawasan ekosistem esensia mangrove. Itu judul perda kita ya, jadi perda nomor 5 tahun 2022. Juga sekarang sedang ada rehabilitasi oleh Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat bekerjasama dengan KLH, ya, KLHK maupun juga dengan Dinas Kehutanan Kabupaten Bintuni. Sementara manajer perusahaan Bintuni Utama menjelaskan pihaknya saat ini tengah melakukan survei lapangan termasuk kebutuhan bibit untuk penanaman kembali pohon mangrove. Mungkin saya nggak bisa terlalu komentar ya, karena itu bukan bagian dari saya. Cuma kalau setahu saya, memang ada regulasi yang mengatur. Untuk penebangan itu tidak tahun ini penebangan, pasca penebangan langsung dilakukan penanaman, tidak seperti begitu. Ini kita ada melakukan survei lapangan ya, survei lapangan termasuk nanti juga untuk kebutuhan bibit yang akan ditanam kembali. Ya, tapi karena masih peralihan, kita kan dari tadinya eksploitasi sekarang ke restorasi ya, untuk melakukan pemeliharaan hutan itu dan untuk peralihan bisnisnya ke karbon. Tokoh adat Wamesa Teluk Bintuni meminta polisi menindak tegas pelanggaran yang dilakukan perusahaan tersebut. Menurut mereka, polisi bisa menggunakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Ya, kalau kurang lebih 2019 atau 2018-19 itu udah mulai tahap cap tutup begitu. Nah itu dari beberapa tahun terakhir ini yang ketika ditebang tidak ditanam kembali, begitu. Dia diproses sesuai hukum yang berlaku, begitu. Karena itu yang saya kembali bahwa kalau kami yang bertindak atau rakyat kecil yang bertindak itu susah kalau melawan perusahaan-perusahaan yang besar, begitu. Nah, tetapi kan negara ini negara hukum, jadi maka kita saya sebagai pemuda bersuara juga ketika dari
saudara-saudara bahkan dari kepolisian ketika mendengar mau membantu kami sangat bersyukur dan berterima kasih, dan mari kita sama-sama untuk mengusut itu. Dampak hancurnya hutan bakau di Kabupaten Bintuni menyebabkan pulau-pulau kecil di sekitarnya ikut hancur akibat eksploitasi yang di luar batas. Sementara pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni seolah menutup mata. Topan melaporkan dari Teluk Bintuni, Papua Barat.